Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Cika Putri Udijah, rekan saya Ika Mubarokah dan Saniyah Iznada. Kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan arus kas, akuntansi pendapatan, dan akuntansi belanja daerah. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Materi pertama akan dijelaskan oleh Cika Putri Udijah. Kepadanya saya persilahkan. Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntan dan saldo termasuk setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan non-anggaran atau transitoris. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasi. Adalah arus kas yang berasal dari kegiatan transaksi dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Biasanya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas transitoris, adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris ini antara lain perhitungan pihak ketiga atau PFK, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada dari bendahara pengeluaran dan kiriman uang. Selanjutnya disebutkan pula dalam PSAPA nomor 3 lampiran 1 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan ini dapat disusun dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, metode langsung melaporkan aktivitas operasi selama periode yang dilaporkan. Hal ini ditempuh dengan mengidentifikasi rekening-rekening yang terkait dengan aktivitas operasi yang menimbulkan arus kas. Sedangkan metode tidak langsung melaporkan arus kas dengan melakukan penyesuaian terhadap surplus atau defisit operasional yang dilaporkan di laporan operasional. Rekening-rekening yang digunakan untuk menyesuaikan adalah transaksi operasional non-kas, penangguhan, atau pengakuan penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi, aset non-keuangan, dan pendanaan. Lalu entitas pelaporan keuangan. Dalam butir 22 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam menentukan entitas pelaporannya perlu diperbandingkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan pengusahaan suatu entitas pelapor terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Pada ketentuan terdahulu, terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporannya. Kedua pilihan ini disebut dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun saat ini, pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ika Mubarokah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pajak daerah.
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sifatnya memaksa dan sudah tertera pada undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah. Jenis pendapatan pajak yang pertama yaitu ada pajak untuk provinsi. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada jenis pajak untuk kabupaten atau kota. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada retribusi daerah. Retribusi daerah ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang terkhusus disediakan oleh Pemda untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini diberikan atau disediakan oleh pemerintah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya yaitu ada retribusi kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua, ada retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi usaha tempat pelelangan, retribusi usaha tempat rekreasi dan olahraga. Yang ketiga yaitu ada retribusi perizinan tertentu, yaitu perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Contohnya itu retribusi izin usaha perikanan, retribusi izin pendirian bangunan, dan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, jenis pendapatan yang mencakup yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD, modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Dan yang terakhir, ada lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya yaitu ada pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Saya Sania Iznada, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan transfer ini meliputi transfer dana perimbangan, transfer dana otonomi khusus, dan transfer dana penyesuaian. Transfer dana perimbangan ini tuh meliputi dana bagi hasil pajak, terus ada dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Selanjutnya, transfer dana otonomi khusus ini juga tuh meliputi dana otonomi Papua dan transfer dana otonomi khusus Provinsi Aceh. Dan transfer dana penyesuaian ini meliputi tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, dan dana insentif daerah. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan peraturan terbaru yaitu lampiran C 5 butir H Permendagri nomor 13 tahun 2006, lain-lain pendapatan yang sah itu meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pendapatan dana darurat ini pun berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pengakuan dan pengukuran. Pendapatan yang dihitung menurut basis kas diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang dihitung menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Sedangkan pengukuran pendapatan dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Materi selanjutnya itu tentang akuntansi belanja daerah.
Belanja daerah itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu belanja operasi. Nah, belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi sendiri itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada belanja modal. Nah, belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, yang termasuk dari belanja modal itu seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga. Nah, belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya itu tuh tidak biasa dan tidak diharapkan berulang terjadi. Seperti misalnya penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada transfer. Nah, yang dimaksud dengan transfer di sini itu tuh adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti misalnya pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Menurut lampiran E23 Permendagri nomor 13 tahun 2006, transfer pemerintah provinsi itu terdiri atas bagian hasil pajak ke kabupaten atau kota. Yang kedua itu bagi hasil retribusi ke kabupaten atau kota. Dan yang ketiga itu bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.